Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri orang ketiga yang bersekutu dengan iblis untuk memisahkanmu dan mantan, ya. Jadi dosa favoritnya iblis itu adalah memisahkan atau menceraikan antara suami dan istri. Jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Fayaqulu ma sana'ta say'an. Qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ro'atihi. Qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Datanglah salah seorang dari anak buah iblis dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil menceraikan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun berkata, sungguh hebat engkau. Ya. Nah, jadi itu adalah dosa favoritnya iblis, ya. Sehingga kalau ada setan yang berhasil menceraikan antara suami dan istri, oleh iblis itu diberikan hadiah, dipuji habis-habisan. Nah, sekarang ya, manusia itu juga ada ya yang hobinya menceraikan atau manas-manasi suami istri untuk berpisah, untuk bercerai. Ya. Jadi kenapa demikian? Ya bisa saja ada rasa tidak suka melihat kebahagiaan suami istri itu. Atau dia mungkin punya pengalaman bercerai. Ya, sehingga dia juga mencari teman sebanyak-banyaknya agar tidak dia sendiri kan yang mendapatkan nilai buruk dari orang-orang. Tetapi sekarang teman-temannya juga banyak yang bercerai. Nah, seperti halnya iblis, iblis itu juga mencari pengikut, mencari follower sebanyak-banyaknya untuk menjadi temannya di neraka nanti. Nah, sehingga ya, ketika ada manusia yang punya hobi atau kebiasaan sama dengan iblis tadi, manas-manasi orang untuk berpisah atau bercerai, apalagi kalau kemudian manas-manasi untuk berpisah atau merayu atau menggoda ini memang untuk merebut ya, untuk memiliki seseorang yang sudah jadi suami orang, seseorang yang sudah menjadi istri orang, begitu. Ini semua adalah dosa yang sangat besar, ya. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman afsada mar'atan ala zawjiha, falaysa minna." Barang siapa
yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Ya, sehingga tanpa dia sadari nih, orang ketiga ini, apakah orang ketiga ini adalah teman, sahabat, ataupun saudaranya mantan yang manas-manasi seorang istri misal agar bercerai dengan suaminya, ya, ataukah orang ketiga ini adalah seseorang yang memang ingin merebut istri orang atau merebut suami orang, ya. Nah, tanpa dia sadari ketika dia melakukan itu, dia sudah tidak termasuk ke dalam umat Rasulullah. Ya, falaisa minna man khababa mra'atan ala zaujiha. Nah, kalau dia keluar dari umat Rasulullah, maka orang-orang ketiga ini tidak menyadari bahwa mereka sekarang secara otomatis sudah bergabung menjadi follower atau teman-temannya atau bersekutu dengan iblis, ya. Nah, karena itu kan iblis ataupun setan itu ada dua golongan. Ada dari golongan jin. Jadi setan atau iblis dari golongan jin itu yang tidak bisa kita lihat. Tetapi ada juga setan ataupun jin, setan tapi dari golongan manusia. Ya, jadi yang satu dari golongan jin yang tidak bisa kita lihat, dan yang satu adalah setan dari golongan manusia yang bisa kita lihat. Ya, apakah wujudnya itu teman sahabatnya mantan? Apakah wujudnya itu adalah seseorang yang merayu mantan untuk memilikinya? Nah, ada dua golongan. Satu dari golongan jin, satu dari golongan manusia. Tujuannya sama, menceraikan antara suami dan istrinya. Maka kita bisa melihat penjelasannya di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang bersembunyi. Ya, jadi ini dari golongan jin nih, karena dia bersembunyi. Ya, dia bersembunyi sehingga kita tidak bisa melihatnya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang meniupkan atau yang membisikkan keburukan. Ya, apakah keburukan, kebencian, kedengkian, kemarahan, rasa tidak suka, fi sudurin nas, ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi membisikkan itu, yang membisikkan ke dada manusia itu bisa dari golongan jin, setan yang dari golongan jin, ataupun setan yang dari golongan manusia. Bedanya, kalau setan dari golongan jin, dia tidak butuh telinga. Dia langsung membisikkan ke dada manusia, sehingga hati terasa panas, bawaannya mau marah terus, bertengkar terus dengan suami atau dengan istrinya. Dia langsung ke dada manusia. Kalau yang dari golongan manusia, setannya tadi, maka dia membisikkan melalui telinga manusia. Dari telinga sampai juga ke hati. Hatinya terasa panas. Ya, jadilah bertengkar antara suami dan istri tadi. Nah, jadi tanda bahwa orang ketiga, apapun judulnya, apakah dia sahabat, dia teman, ataukah dia memang seseorang yang merayu mantan tadi, ya,
tanda dia bersekutu dengan setan ataupun dengan iblis ketika dia selalu berusaha untuk menceraikan suami dan istrinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.